Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, dan yang terhormat Bapak Diki Muhammad Saidir, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Vertebrata. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai reptiles, Diapsid amniotes. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada saya sendiri, Rini Sriharyati, selaku moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Tia Aliani Lestari sebagai pemateri kedua. Selanjutnya Ilham Pahman sebagai pemateri ketiga. Mira Rosa Sintiawati sebagai pemateri keempat. Dan Dini Andriani sebagai pemateri terakhir. Adapun konten materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian reptil, karakteristik reptil, filogenetik, klasifikasi reptil, sistem sirkulasi reptil, sistem pernapasan reptil, sistem urogenital reptil, sistem otot reptil, sistem syaraf reptil, sistem rangka reptil, dan yang terakhir ada manfaat dari reptil. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian reptil secara umum. Nah, apa sih itu reptil? Reptil ini sering disebut sebagai binatang melata. Berasal dari bahasa Latin yaitu reptans atau reptum yang artinya melata atau merayap. Reptil merupakan hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Cabang ilmu yang mempelajari tentang reptil disebut herpetologi. Zaman dahulu, reptil dianggap menakutkan, harus dihindari bahkan dimusnahkan. Nah, hal tersebut disebabkan karena sebagian besar reptil dikira sebagai hewan liar yang berbahaya dan berbisa. Namun, sekarang ini pandangan tersebut telah berubah dan banyak orang yang senang memelihara reptil tersebut karena dianggap mempunyai keunikan atau variasi dari warna atau bagian tubuh lainnya. Variasi dan keunikan tersebut yang menarik perhatian para pecinta satwa untuk memelihara dan mengembangbiakan reptil. Nah, mayoritas reptil adalah ovipar, meskipun ada spesies lain yang hidup secara opovivipar. Ukuran reptil ini sangat bervariasi, dari yang berukuran 1,6 cm sampai 6 meter dan bahkan mencapai berat 1 ton. Nah, yang membedakan antara amfibi dan reptil ini yaitu salah satunya dari bagian kulitnya. Reptil itu pada bagian kulitnya terdapat sisik yang tersusun dari zat tanduk atau keratin yang keras dan kering. Kalau amfibi itu kulitnya selalu lembab. Reptil ini merupakan kelompok vertebrata yang beradaptasi untuk hidup di darat yang lingkungannya kering. Reptil tersebar di daerah tropis maupun subtropis. Reptil juga menempati macam-macam habitat. Reptilia pada umumnya adalah tetrapoda, berasal dari kata tetra yang artinya 4 dan podos yang artinya kaki, sehingga tetrapoda juga dapat diartikan sebagai hewan dengan 4 tungkai atau 4 kaki. Meskipun ada beberapa di antaranya yang tungkainya mengalami reduksi atau hilang sama sekali, seperti pada Cervantes dan sebagian Lacertilia.
Beberapa ahli geologi menggunakan istilah tetrapoda untuk merujuk secara formal ke semua keturunan Sarcopterygii yang memiliki kaki depan dan belakang yang terbentuk dengan baik. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik reptil. Karakteristik reptil yang pertama yaitu bentuk tubuh bervariasi, ada yang sangat pendek dan ada yang memanjang. Contohnya seperti yang kita ketahui, antara bentuk tubuh pada kura-kura, buaya maupun ular itu tidaklah sama. Kemudian yang kedua, tubuh ditutupi oleh tonjolan epidermal berupa sisik dengan penambahan lempeng tulang dari lapisan dermal. Nah, sisik tersebut mengandung zat tanduk atau keratin. Keratin merupakan protein resisten yang ditemukan dalam struktur amniota yang diturunkan secara epidermis. Fungsi dari keratin tersebut yaitu untuk melindungi ketika secara kimiawi terikat ke fosfolipid dan mencegah kehilangan air atau kekeringan. Untuk yang selanjutnya yaitu tungkai berpasangan, biasanya dengan 5 jari dan teradaptasi untuk memanjat, berlari, atau berenang, kecuali pada ular dan beberapa kadal. Yang keempat yaitu skeletonnya tersusun atas rangka keras, tulang rusuk dilengkapi sternum, kecuali pada ular, membentuk rongga atau keranjang dada yang lengkap, tengkorak memiliki satu kondilus oksipital. Yang kelima yaitu sistem saraf dilengkapi dengan lobus optik pada bagian dorsal otak, 12 pasang saraf kranial pada tambahan saraf terminalis. Dan yang keenam yaitu peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung dengan 3 ruang yaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Khusus pada ordo Crocodila yaitu memiliki jantung 4 ruang dan terdapat foramen Panize, memiliki 1 pasang lengkung aorta. Karakteristik yang selanjutnya yaitu alat kelamin terpisah dan fertilisasi internal. Kemudian alat ekskresi berupa sepasang ginjal metanepros, hasil ekskresinya berupa asam urat, terutama sisa nitrogen. Kemudian respirasi menggunakan paru-paru, dan vertebrata merupakan hewan ektotermal sehingga memiliki beberapa kebiasaan untuk menjaga suhu tubuhnya. Selanjutnya yaitu memiliki 2 lubang hidung pada moncongnya, mata besar lateral, mempunyai kelopak mata atas dan bawah, membran nikitan, tembus cahaya, lubang telinga tertutup oleh lipatan kulit. Nah, selanjutnya karakteristik reptil yang terakhir yaitu memiliki telur yang ditutupi oleh cangkang kapur atau keras, selaput ekstraembrionik yaitu amnion, korion, dan allantois, dan tidak ada pasilarva yang hidup di air. Nah, telur tersebut disebut sebagai telur ketuban. Telur ketuban merupakan sinamorfi utama yang membedakan antara reptil, burung, mamalia, dan vertebrata lain. Selaput ekstraembrionik melindungi embrio selama perkembangan di lingkungan darat atau melindungi dari pengeringan. Nah, rekan-rekan bisa lihat pada gambar. Di sana terdapat beberapa lapisan pada selaput ekstraembrionik. Yang pertama itu ada korion. Korion ini melapisi cangkang dan mengatur pergerakan gas masuk dan keluar dari kulit. Kemudian ada yolk sac, yaitu lapisan yang membungkus kuning telur atau memberikan nutrisi. Kemudian ada amnion. Amnion ini membungkus cairan di mana embrio berkembang. Dan allantois adalah hasil ventral usus dan menyimpan limbah nitrogen, misalnya asam urat. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai filogenetik.
Amniota berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata amnion yang artinya membran yang mengelilingi janin. Amniota adalah garis keturunan yang meliputi monofiletik hewan dalam kelas yang secara tradisional disebut reptilia, apes, dan mamalia. Garis keturunan ini ditandai dengan adanya telur ketuban, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Meskipun telur ketuban telah memainkan peran penting dalam invasi reptil ke habitat darat, ini hanyalah salah satu dari banyak adaptasi reptil yang memungkinkan anggota kelompoknya untuk berkembang di darat. Nah, gambar tersebut menunjukkan salah satu interpretasi dari filogeni ketuban. Mamalia dipresentasikan sebagai yang paling dekat hubungannya dengan amniota leluhur. Taksi yang tersisa membentuk kelompok monofiletik di dalam amniota. Aturan negara analisis kladistik menyatakan bahwa semua keturunan dari satu nenek moyang terbaru harus dimasukkan ke dalam takson tertentu. Penerapan aturan ini mengharuskan burung disertakan bersama kerabat dekat mereka, yaitu dinosaurus. Dalam klade reptilia ini, ada sedikit keraguan di benak sebagian besar ahli geologi yang memiliki karakteristik yang sama seperti Condylus occipital, tunggal pada tengkorak, tulang telinga tunggal, struktur rahang bawah, dan lusinan lainnya. Karakteristik morfologi serta bukti molekuler yang meyakinkan menjamin dimasukkannya burung sebagai bagian dari garis keturunan reptilia. Dalam hal ini, hubungan tersebut merujuk pada burung sebagai reptilia burung dan semua reptilia lainnya sebagai reptilia nonapian, terminologi yang semakin populer di kalangan ahli geologi. Akan tetapi, tidak mungkin mengabaikan pengelompokan tradisional reptilia nonapian dan reptilia burung ke dalam kelas yang terpisah, meskipun sistem ini menciptakan kelompok reptilia parafiletik. Nah, gambar tersebut atau kladogram ini menunjukkan salah satu interpretasi dari filogeni ketuban. Hubungan filogenetik dalam amniota masih kontroversial. Bukti molekuler yang kuat menunjukkan bahwa mamalia Synapsida berkerabat dekat dengan leluhur amniota seperti yang sudah tadi disebutkan. Nah, garis keturunan ini ditampilkan menggunakan garis putus-putus. Semua amniota lainnya, Diapsida termasuk apes, adalah bagian dari garis keturunan reptilian, ditunjukkan dalam garis padat. Klasifikasi tradisional yang mengecualikan burung dari reptilia tidak valid karena menghasilkan pengelompokan parafiletik. Dalam interpretasi ditunjukkan di sini, yaitu penyu dikelompokkan dengan Diapsida. Tidak adanya penetrase temporal di tengkorak mereka harus menjadi karakteristik turunan. Testudine ditampilkan sebagai kelompok saudara dari Archosauria yang merupakan subjek perdebatan yang sedang berlangsung. Sinomorphis digunakan untuk membedakan taksa yang lebih rendah adalah karakteristik kerangka yang sangat teknis, biasanya tengkorak, dan tidak ditampilkan Nah, belati atau garis tersebut menunjukkan beberapa taksa yang punah dan masih banyak taksa punah lainnya yang tidak ditampilkan. Nah, kemudian rekan-rekan semua dapat memperhatikan gambar. Gambar tersebut merupakan karakteristik tengkorak dari amniot. Amniot itu diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik tengkorak dan perlekatan otot rahang. Nah, untuk gambar yang bagian A yang paling atas itu tengkorak sinapsid yang memiliki bukaan temporal tunggal atau penestra dan merupakan karakteristik dari garis keturunan amniot yang mengarah ke mamalia. Kemudian bagian B, yang gambar B, yaitu tengkorak anapsid tidak memiliki bukaan di daerah temporal. Tengkorak jenis ini merupakan ciri khas kura-kura dan sejumlah garis keturunan reptilia yang telah punah. Kemudian gambar yang terakhir yaitu bagian C, yaitu tengkorak diapsid, memiliki dua bukaan temporal. Tengkorak jenis ini merupakan ciri khas kadal ular, kadal cacing, tuatara, dan burung, ke Lepidosauria.
Nah, informasi molekuler terbaru itu mendukung hubungan dekat dengan Archosauria. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Reptil atau reptilia dibagi menjadi dua subkelas, yaitu subkelas Diapsida dan subkelas Anapsida. Terdapat 4 ordo pada reptilia, yaitu ordo Squamata, ordo Crocodila, ordo Rhicocephalia yang termasuk subkelas Diapsida, dan ordo Chelonia atau ordo Testudinata yang termasuk subkelas Anapsida. Yang pertama, ordo Squamata. Terdapat 3 subordo pada ordo Squamata. Yang pertama, subordo Lacertilia atau Sauria. Yang kedua, subordo Serpentes atau Opidia. Dan yang ketiga, subordo Amphisbaenia. Subordo Sauria yang mencakup kadal dan Amphisbaenia bersifat parafiletik karena mencakup subordo Serpentes atau Opidia. Subordo yang pertama pada ordo Squamata yaitu subordo Lacertilia atau Sauria. Karakteristik pada subordo Lacertilia atau Sauria yaitu yang pertama memiliki lidah yang bercabang, yang kedua mempunyai kaki, yang ketiga tubuhnya memiliki panjang sekitar kurang lebih 30 cm, bahkan ada yang melebihi 30 cm. Contoh dari subordo Lacertilia atau Sauria yaitu yang pertama Hemidactylus turcisus atau toke, yang kedua Lacerta sp atau kadal, yang ketiga Varanus komodoensis atau komodo, dan yang terakhir yaitu Cameleo chameleon atau bunglon. Subordo yang kedua pada ordo Squamata yaitu subordo Serpentes atau Opidia. Karakteristik subordo Serpentes atau Opidia yaitu yang pertama tubuhnya yang panjang dan tidak memiliki kaki, yang kedua memiliki bisa dan taring, yang ketiga tidak memiliki kelopak mata dan hanya dilindungi oleh membran, yang keempat lidahnya bercabang dan memiliki organ Jacobson pada hidung untuk membaui mangsanya. Yang kelima, cara makan hewan ini dengan cara menelan bulat-bulat mangsanya. Contoh dari subordo Serpentes atau Opidia yaitu yang pertama Piton reticulates atau ular piton, yang kedua Piton molurus atau ular sancabodo, yang ketiga Naja sp atau kobra, yang keempat Natrik sp atau ular air, dan yang terakhir Anaconda sp. Subordo yang ketiga pada ordo Squamata yaitu subordo Amphisbaenia. Amphisbaenia atau yang biasa disebut dengan worm lizard termasuk ke dalam ordo Squamata. Subordo Amphisbaenia yang terdiri lebih dari 147 spesies yang masih ada hingga sekarang, yang hampir mirip dengan cacing. Ciri-ciri dari subordo ini ditandai dengan tubuh yang panjang dan adanya sebagian anggota tubuh yang hilang, terutama pada bagian kaki. Matanya yang belum sempurna dan tubuhnya terdiri dari beberapa ruas. Subordo ini tersebar luas dari Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Eropa, dan Afrika, yang hanya tumbuh hingga 6 inci saja. Subordo ini bergerak dengan menggunakan gerak akordeon, di mana gerakan kulit dan tubuh tampak menyeret bersama bagian belakang tubuhnya. Amphisbaenia merupakan hewan karnivora atau insektivor dan berkembang biak dengan cara bertelur, dan mereka juga memiliki susunan gigi yang sangat kuat untuk merobek mangsa mereka untuk hewan seukurannya. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam subordo Amphisbaenia yaitu yang pertama Amphisbaenidae yang tersebar di Amerika Selatan, Kepulauan Karibia, dan sekitar daerah Gurun Sahara yang terdiri dari 17 genus dan 120 spesies. Contoh yang kedua yaitu Bipedidae endemik Meksiko yang hanya terdiri dari 1 spesies. Yang ketiga yaitu ada Blanidae yang tersebar di Afrika Utara, Afrika Selatan, Spanyol, Turki, Portugal, dan Maroko yang terdiri dari 8 spesies. Yang selanjutnya yaitu
Physacidae endemik Kuba yang terdiri dari 2 spesies. Selanjutnya yaitu Rhineuridae yang tersebar di Amerika Utara yang terdiri dari 11 spesies. Dan yang terakhir yaitu Trogonopidae tersebar di seluruh benua Afrika yang terdiri dari 4 genus dan 5 spesies. Selanjutnya ada ordo Crocodila. Karakteristik yang dimiliki ordo Crocodila yaitu yang pertama, kulitnya yang tebal. Yang kedua, memiliki rusuk abdominal. Yang ketiga, bagian tubuhnya yang memanjang. Yang keempat, memiliki rahang serta gigi yang kuat. Yang kelima, habitatnya pada air tawar maupun air laut. Yang keenam, melakukan perkembangbiakan secara ovipar. Yang ketujuh, kakinya berjumlah 4 buah. Dan yang terakhir, jari-jarinya berkuku. Contoh dari ordo Crocodila yaitu Crocodylus sp dan Alligator sp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fahman, NPM 182154055, akan mencoba memaparkan mengenai ordo Rhynchocephalia. Ordo Rhynchocephalia atau tuatara merupakan salah satu ordo yang mempunyai ciri-ciri, di antaranya yang pertama adalah pada hewan jantannya mempunyai hemipenis rudimenter atau mempunyai 2 penis dan disembunyikan di dalam kantong eversibel di celah kloaka melintang. Kemudian ciri yang kedua adalah mempunyai kemampuan autotomi. Jadi pada spesies Rhynchocephalia ini mampu untuk memutuskan ekornya. Kemudian ciri yang ketiga, penyebaran spesies ini terbatas, jadi hanya terdapat di New Zealand atau Selandia Baru saja. Dan ciri yang keempat adalah kulitnya dapat mengelupas, dan di kulitnya ini mengandung alfa keratin dan beta keratin. Untuk spesiesnya sendiri ada Sphenodon gunteri dan juga Sphenodon punctatus. Selanjutnya adalah ordo Testudines atau ordo Chelonia yang meliputi kura-kura dan penyu. Karakteristik dari ordo Chelonia yang pertama adalah tubuhnya tertutup oleh cangkang, di mana pada bagian dorsal atau punggung dinamakan dengan karapas, serta di bagian ventral dinamakan dengan pastron. Lalu karakteristik yang kedua ialah cangkang terdiri dari keratin pada bagian luarnya dan juga tulang pada bagian dalamnya, lebih tepatnya tulang rawan. Yang ketiga adalah tungkai dan anggota badan terletak di dalam tulang rusuk. Kemudian, ciri yang selanjutnya adalah rahang dilengkapi dengan pelat keratin. Yang kelima ialah terdapat diafragma untuk mengatur pernafasan. Ini terutama ketika kura-kura atau penyu ini di dalam air. Kemudian yang keenam, mempunyai volume otak yang kecil. Dan di beberapa sumber yang kami temukan bahwa volume otak dari kura-kura ini hanya 1% dari berat tubuhnya. Kemudian yang ketujuh, spesies ini termasuk ke dalam ovipar atau berkembang biak dengan cara bertelur. Yang selanjutnya ialah suhu sarang menentukan jenis kelamin. Jadi, apabila telur diletakkan di tempat yang mempunyai suhu yang tinggi, nantinya janin akan berkelamin betina. Apabila suhunya rendah selama inkubasi,
maka telur akan melahirkan bayi jantan, seperti itu. Kemudian dibagi atau dikelompokkan menjadi subordo Cryptodira dan juga Pleurodira. Pleurodira adalah kura-kura leher ular, sementara Cryptodira adalah kura-kura leher tersembunyi. Untuk perbandingannya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, ini adalah struktur dari kerangka kura-kura yang meliputi karapas, kemudian pastron, dan juga tulang-tulang penyusunnya. Dan leher, kemudian kaki ini dapat menekuk ke dalam cangkang, seperti itu. Dan berikut ini adalah tulang-tulang penyusun dari kura-kura. Lalu ini memperjelas pemahaman kita mengenai bagian karapaks dan juga pastron. Seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa karapaks adalah cangkang bagian punggung atau dorsal, sementara pastron adalah cangkang bagian ventral atau bagian perut. Kemudian ini adalah gambar yang membandingkan antara subordo Pleurodira dan subordo Cryptodira. Bisa dilihat teman-teman bahwa untuk subordo Cryptodira ini lehernya dapat masuk ke dalam cangkang seperti ini di sebelah sini. Sementara untuk subordo Pleurodira ini lehernya relatif menekuk, jadi tidak masuk ke dalam ini. Nah, apabila kita lihat dari gambar kura-kura yang aslinya, untuk subordo Pleurodira ini lehernya seperti ini, hanya menekuk ke bagian samping, sementara untuk subordo Cryptodira ini lehernya menekuk seluruhnya, jadi masuk ke dalam cangkang seperti itu. Selanjutnya, kura-kura ini dibagi menjadi beberapa famili. Di antaranya ada famili Caretoselidae atau penyu berhidung babi. Ini mempunyai karakteristik karapasnya berwarna zaitun atau abu-abu dan dilapisi dengan kulit kasar. Kemudian ada famili Selidae atau biasa disebut juga dengan kura-kura berleher ular. Mempunyai karakteristik leher yang cukup panjang dan juga karapasnya ini biasanya berbentuk oval dan berwarna gelap. Kemudian ada famili Seloniidae, ini merupakan penyu laut. Jadi keseluruhan hidupnya ini terdapat di laut. Kemudian kaki depannya ini lebih kuat daripada kaki belakangnya. Lalu ada juga famili Selydridae. Lalu ada juga famili Dermatemididae. Selanjutnya ada famili Dermoselidae, dan ini famili Dermoselidae merupakan penyu terbesar yang pernah ditemukan. Selanjutnya adalah famili Emididae, dan famili ini merupakan famili yang mempunyai spesies yang cukup beraneka ragam. Diketahui bahwa jumlah spesies dari famili Emididae ini mempunyai 95 spesies dan juga 33 marga. Selanjutnya ada famili Pelomedusidae, lalu ada famili Testudinidae, lalu famili Kinosternidae.
Selanjutnya adalah famili Podocnemidae dan ada famili Trionicidae. Famili Trionicidae ini mempunyai ciri-ciri karapas penyunya itu tidak mempunyai sisik dan malah ditutupi dengan kulit yang kasar. Selanjutnya adalah sistem sirkulasi atau peredaran darah pada reptil. Seperti yang kita ketahui bahwa reptil ini lebih maju dibandingkan dengan amfibi. Jadi peredaran darahnya juga lebih maju dibandingkan dengan Pisces maupun amfibi. Karakteristik peredaran darah pada reptil diantaranya adalah mempunyai peredaran darah yang tertutup, kemudian lebih berkembang daripada amfibi. Yang selanjutnya adalah mempunyai 2 atrium dan 2 ventrikel. Ciri yang selanjutnya adalah ventrikel belum tersekat sempurna. Jadi, pada reptil, seperti yang sudah disebutkan, tadi mempunyai 2 atrium dan 2 ventrikel. Namun, ternyata ventrikel ini belum tersekat secara menyeluruh, jadi masih terdapat celah atau lubang. Seperti itu. Dan yang selanjutnya mempunyai rongga sinus venosus. Nah, rongga ini pada penyu berfungsi sebagai alat bantu untuk memompa darah ketika berenang atau ketika di dalam air. Mekanisme peredaran darah dari hewan reptil ialah darah yang rendah oksigennya memasuki ventrikel dari kanan atrium dan meninggalkan jantung melalui arteri pulmonalis dan bergerak ke paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen memasuki ventrikel dari paru-paru melalui vena pulmonalis dan atrium kiri. Kemudian meninggalkan jantung melalui arteri sistemik kiri dan kanan. Pemisahan ventrikel yang tidak sempurna memungkinkan terjadinya shunting dari beberapa darah dan sirkuit paru ke sistemik sirkuit dengan penyempitan otot yang terkait dengan arteri pulmonalis. Hal ini menguntungkan karena secara virtual semua reptil ini hanya bernafas sesekali. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan sedikit membahas mengenai sistem pernapasan, sistem urinaria, dan sistem otot pada reptil. Sistem pernapasan pada reptil. Reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru pada reptil berkembang lebih baik jika dibandingkan dengan amfibi. Reptil secara khusus menggunakan paru-paru untuk pertukaran udara. Sistem pernapasan pada reptil dapat dilengkapi juga oleh membran paringeal pada beberapa hewan akuatik seperti kura-kura. Reptil menghirup udara kemudian dimasukkan ke dalam paru-paru melalui saluran torakalis yang besar yang diperoleh dengan cara mengembangkan rusuk dadanya, contohnya pada ular dan kadal, atau juga dapat diperoleh dengan menggerakkan organ-organ dalamnya seperti yang dilakukan oleh kura-kura dan buaya. Perlu diketahui juga, reptil ini tidak memiliki otot diafragma. Reptil ini menggunakan otot aksial mereka yang melekat pada tulang rusuk untuk memperluas rongga untuk bernapas. Jadi bukan menggunakan otot diafragma. Lalu selanjutnya sistem pernapasan pada reptil akuatik, contohnya pada kura-kura. Kura-kura ini memiliki paru-paru yang terbilang cukup besar,
melekat pada karapas di bagian punggungnya. Mekanisme pernapasan pada reptil akuatik ini diawali dengan dihasilkannya perubahan tekanan di dalam paru-paru dengan cara mengencangkan otot-otot yang akan memaksa viscera ke atas. Viscera ini merupakan organ tubuh yang terdapat dalam rongga dada dan rongga perut. Lalu, dengan naiknya si viscera tadi akan mengkompresi atau memadatkan paru-paru dan mengeluarkan udara yang diikuti oleh kontraksi otot lain yang meningkatkan volume rongga visceral yang kemudian memungkinkan viscera ini untuk menetap atau kembali ke area bawah. Beberapa reptil juga memiliki lipatan kulit yang dapat memisahkan mulut dari saluran hidung sehingga mereka bisa bernapas melalui hidung mereka saat mulut mereka terbuka. Juga beberapa reptil memiliki tabung khusus yang terletak di bagian bawah mulutnya yang bisa menjulur keluar sehingga memungkinkan untuk membuat mereka bisa bernapas sambil menelan. Kemudian sistem urinaria pada reptil. Alat ekskresi pada reptil berupa sepasang ginjal metaneptros. Ginjal ini dihubungkan oleh ureter ke vesika urinaria atau kandung kemih. Bentuk ureter ini menyempit di bagian posterior, ukurannya kecil dan permukaannya beruang-ruang. Vesika urinaria ini bermuara langsung ke kloaka. Jadi urin ini disimpan di dalam kloaka sebelum akhirnya dikeluarkan. Selain berperan dalam menampung urin, kloaka juga dapat mengeluarkan banyak air yang masih diperlukan dari urin dan mengembalikannya ke dalam tubuh. Sistem urinaria pada reptil ini dapat menghasilkan asam urat. Ekskresi pada reptil juga menghasilkan asam urat. Asam urat ini tidak terlalu toksik jika dibandingkan dengan amonia yang dihasilkan oleh mamalia. Asam urat tersebut disimpan dalam bentuk pasta berwarna putih karena asam urat ini relatif tidak larut dalam air dan mengendap pada sistem ekskresi. Kemudian asam urat ini akan keluar bersama feses melalui kloaka. Asam urat sebagai produk ekskresi juga bermanfaat untuk memungkinkan perkembangan embrio di lingkungan darat, karena asam urat tidak beracun dan dapat terkonsentrasi di membran telur. Reptil juga dapat menghasilkan amonia. Beberapa jenis reptil juga menghasilkan amonia, misalnya pada buaya dan kura-kura. Selanjutnya, sistem otot pada reptil. Sistem otot pada reptil mengalami modifikasi untuk mendukung organ-organ viscera, berat badan, dan juga untuk memungkinkan beberapa jenis gerakan. Begitu juga dengan otot-otot respirasi telah teradaptasi untuk kehidupan di darat. Reptilia memiliki sistem otot daging yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan amfibia. Karena otot daging pada reptil ini harus mendukung tubuh di daratan yang bersifat lebih berat daripada di dalam air. Selain itu juga untuk mendukung gerakan-gerakan yang sifatnya harus cepat. Sistem otot pada reptil ini dapat diklasifikasikan menjadi otot aduktor dan otot aksial. Yang pertama, otot aduktor. Otot aduktor ini merupakan otot-otot yang memanjang dari daerah temporal menuju rahang bawah. Otot aduktor yang utama adalah otot pterygoideus, yang muncul dari tulang-tulang pterygoid pada langit-langit dan menyisip pada bagian posterior rahang bawah. Kadal dan buaya memiliki kekuatan pada rahang karena didukung oleh otot aduktor pada rahang. Bagian dari otot aduktor ini adalah otot pterygoideus yang memberikan penampakan yang gemuk misalnya pada rahang kadal jantan. Otot ini berperan dalam membuka dan menutupnya rahang. Kemudian otot aksial yang juga biasa disebut sebagai otot badan. Reptil mulai menunjukkan beberapa spesialisasi seperti yang ditemukan pada mamalia. Otot reptil terutama untuk gerakan lateral tubuh dan menggerakkan ruas-ruas tulang belakang sudah berkembang cukup baik. Hal ini bisa kita amati terutama pada ular, sebab jaringan otot lengan sudah menghilang
Maka pergerakan ular ini mengandalkan otot aksial. Otot aksial atau otot badan terbagi menjadi dua. Yang pertama otot epaksial, yaitu otot yang berada pada bagian permukaan dorsal. Yang kedua otot hipaksial. Otot hipaksial ini merupakan otot yang berada pada permukaan ventral dan di antara kosta. Otot-otot hipaksial pada dinding tubuh bagian dada dikenal sebagai otot-otot interkosta yang dapat membantu mengangkat dan menurunkan rusuk dalam proses respirasi pada reptil. Berikut ini adalah otot-otot lain yang terdapat pada reptil beserta fungsinya. Namun mohon maaf tidak disertai dengan gambar karena kami belum menemukan gambar yang sesuai yaitu pada reptil. Otot-otot lain yang terdapat pada reptil diantaranya yang pertama ada trapesius. Trapesius ini berfungsi untuk memperkuat bahu. Yang kedua ada latissimus dorsi yang berfungsi untuk memperkuat punggung. Selanjutnya ada interkosta. Interkosta ini berperan dalam mengangkat rusuk pada proses respirasi. Kemudian yang keempat ada rectus abdominis yang berfungsi untuk mengempiskan dinding perut. Yang kelima ada transversus yang berfungsi untuk menekan perut, menegangkan dan menarik dinding perut. Selanjutnya ada eksternal obliku yang berperan dalam rotasi torak ke sisi yang berlawanan. Kemudian yang ketujuh ada internal obliku yang berfungsi untuk rotasi torak ke sisi yang sama. Yang terakhir ada ekstensor. Ekstensor ini berfungsi dalam pergerakan pergelangan tangan pada reptil. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita beralih kepada pemateri berikutnya. Di sini saya akan memaparkan mengenai sistem saraf pada reptil. Nah, sistem saraf pada reptil lebih maju dibandingkan dengan amfibi. Meskipun reptil memiliki otak yang kecil, otak depan atau cerebrum relatif lebih besar dibandingkan dengan otak yang lainnya. Dengan pengecualian indera pendengaran, organ sensori pada umumnya berkembang dengan baik. Nah, organ Jacobson adalah organ khusus untuk penciuman yang ada pada beberapa tetrapod. Nah, sangat berkembang pada kada dan ular. Rangsangan bau diterima oleh organ Jacobson melalui lidah hewan pada reptil. Di sini terdapat dua gambar mengenai sistem saraf pada reptil. Nah, selanjutnya sistem saraf ini terdiri atas otak dan sistem saraf tepi. Nah, bagian-bagian otaknya meliputi dua buah bulbus olfactorius yang panjang dan keduanya dihubungkan dengan tractus olfactorius dan ke hemisfere. Nah, di hemisfere cerebra. Nah, selanjutnya yaitu terdapat dua buah lobus opticus yang berbentuk opal terletak di sebelah belakang hemisfere cerebral. Nah, selanjutnya yaitu tractus opticus dan saraf optik terletak di ventral hemisfere. Selanjutnya yaitu cerebellum berbentuk seperti buah pir terletak di belakang lobus opticus. Selanjutnya yaitu medulla oblongata terletak di ventrolateral cerebellum. Nah, berdekatan dengan tali saraf spinal yang selanjutnya dilanjutkan dengan infundibulum dan hipofisis. Nah, selanjutnya yaitu sistem saraf tepinya terdapat 12 saraf kranial. Nah, selanjutnya yaitu tentang sistem rangka pada reptil. Nah, sistem rangka pada reptil dibagi menjadi dua bagian yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Nah, exoskeleton ini berasal dari epidermis berupa sisik penanduk yang menyelubungi seluruh permukaan tubuhnya. Nah, posisinya seperti genting. Secara berkala, sisiknya yang tua mengelupas karena pergantian sisik berhubungan dengan pertambahannya volume tubuh. Nah, bentuk sisiknya berbeda antara kepala dan ekor. Yang kedua yaitu tentang endoskeleton. Nah, endoskeleton ini terdiri dari skeleton aksial dan apendikular. Nah, yang pertama yaitu skeleton aksial terdiri dari tengkorak, kolumna vertebralis, dan sternum dan rusuk. Yang selanjutnya yaitu skeleton apendikular yang terdiri dari gelang bahu dan alat gerak. Nah, ini merupakan gambar 3 subkelas
rangka 3 subkelas. Nah, dikelompokkannya berdasarkan ciri tengkorak. Nah, yang pertama yaitu anapsida. Tidak adanya bagian temporal yang terbuka, bagian belakang ditutupi oleh kulit yang tersusun atas tulang. Contohnya yaitu kura-kura. Nah, selanjutnya yaitu diapsida. Terdapat 2 bagian temporal yang terbuka, contohnya yaitu kadal. Nah, yang ketiga yaitu sinapsida, terdapat 1 bagian temporal yang terbuka. Nah, reptil ini mirip mamalia, namun sudah punah dan berevolusi menjadi mamalia. Nah, selanjutnya yaitu ini terdapat satu gambar sistem rangka pada kadal. Nah, sistem rangka pada kadal pun tentu saja memiliki 2 bagian, yaitu endoskeleton dan eksoskeleton. Nah, vertebrata ekor pada kadal tidak menulang secara sempurna. Nah, ekor ini mudah putus tetapi dapat mengalami regenerasi. Kolumna vertebralis kadal terbagi menjadi cervical, torak, lumbar, sakral, dan kaudal. Nah, pada kadal juga terdapat tulang rusuk yang bebas. Sebagian tulang-tulang reptil terdiri atas kartilago. Nah, selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari reptil. Nah, reptil juga memiliki banyak manfaat untuk manusia, di antaranya yaitu sebagai predator alami, contohnya ular memakan tikus. Nah, ini biasanya terjadi di area persawahan. Nah, selanjutnya yaitu sebagai bahan pangan, contohnya daging ular, daging kura-kura, dan telur penyu. Dan biasanya daging ular ini dijadikan sebagai obat seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu sebagai hewan peliharaan. Nah, yang terakhir yaitu kulit reptil ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan, contohnya dijadikan sebagai tas. Nah, sekian pemaparan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.